Makeup tutorial di YouTube gitu, yang pertama adalah gimana caranya supaya kita bisa berinteraksi di depan kamera dengan kata-kata yang nggak salah, tutur katanya gimana. Karena aku tuh orangnya susah banget ngomong di depan kamera, di depan orang. Jadi gimana caranya kalau misalnya aku buat video tuh kata-katanya tuh baik dan kata-katanya juga bagus. Itu yang paling susah. Dan kalau misalnya ada yang kurang bagus tuh kadang aku suka cut berkali-kali gitu loh sampai aku nemu yang bagus. Itu susah banget dan itu capek banget. Terus yang kedua, itu gimana caranya kalau misalnya aku ada makeup yang salah, itu aku nggak bakal aku kasihin ke orang lain. Jadi kalau misalnya aku ada yang salah, aku bakal cut di bagian yang aku salah, terus aku benerin sendiri, terus aku bakal play lagi di bagian yang aku benerin tadi. Jadi aku bakal ngasih ke orang-orang supaya mereka tuh ngeliat video aku tuh gampang. Ini bukan masalah pencitraan sih, jadi supaya mereka tuh lebih ngeliatnya gimana sih supaya makeupnya lebih kelihatan gampang dan nggak kelihatan susah, dan orang juga bisa ngikutin dengan baik dan benar. Abis itu deadline-nya kalau misalnya diburu-buru, itu kan kalau misalnya ngedit video sebenarnya nggak segampang itu. Gimana caranya kita nge-cut di bagian-bagian yang emang pengen berhak ditonton dan yang nggak berhak ditonton, misalnya kayak yang salah-salah, kayak yang tadi salah-salah. Itu cara nge-cutnya, cara ngeditnya. Terus kadang tuh kalau misalnya buat video, itu tuh lama banget. Kalau misalnya aku tuh video tutorial di YouTube tuh kayak cuma sekitar 15 menit paling lama, dan 5 menit tuh paling bentar. Cuman sebenarnya kalau misalnya nguploadnya itu tuh, kalau misalnya kayak bikinnya itu tuh lama banget, kayak sekitar 3-4 jam gitu. Jadi itu benar-benar buang waktu banget. Jadi aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka buat video, kecuali kalau misalnya emang lagi ada waktu luang yang benar-benar seharian nggak ngapa-ngapain, aku bakal buat video pas itu doang sih. Yang aku suka hadapin tuh deadline-nya, sama kayak buat video tadi, deadline-nya. Jadi kalau misalnya aku kadang punya pekerjaan yang waktunya tuh sama dan bentrokan sama aku harus ngepost endorse, harus ngepost video, dimana aku harus kerja, makeup segala macam tuh, itu waktunya susah banget buat nyamainnya. Terus kadang ada yang request kayak fotonya masih gini ya, terus harus kayak gini ya, nggak boleh ada ini ya, terus kayak rada kebanyakan rules gitu tuh yang bikin ribet sih. Terus gimana caranya supaya fotonya lebih kelihatan menarik dan bisa dibeli sama banyak orang gitu. Jadi kita harus menjual barang itu juga, tapi sebisa mungkin jangan kayak jualan gitu. Aku juga nggak tahu sih kenapa aku punya haters, nggak tahu sih dia haters apa bukan. Cuman kalau misalnya pas dulu aku punya SFM, mereka tahu kan kalau misalnya aku tuh sebenarnya nggak kuliah. Aku kuliah sih, tapi aku kuliah makeup dan emang aku fokusin di makeup. Aku bukan kuliah yang kuliah formal, misalnya kayak sarjana, wisudaan, terus pakai toga segala macam. Aku nggak kayak gitu. Terus ada beberapa haters, mungkin orang yang nggak suka sama aku, dia ngomong di SFM aku, ngomong kayak, "Sial, lo kok blow on banget sih, lo nggak kuliah gini, mungkin karena lo blow on ya." Terus ada juga yang ngomong kayak, "Siapa sih nyokap lo nggak bangga deh, soalnya lo tuh nggak gini." Banyak banget yang ngomong kayak gitu. Nah kalau misalnya ada orang yang ngomong kayak gitu, menurut aku mereka cuma buat ngejelek-jelekin aku doang. Mereka tuh nggak tahu kalau misalnya aku tuh kayak di luar itu tuh aku kayak gimana, aku kerja tuh kayak gimana, aku kayak belajar tuh kayak gimana. Jadi kalau misalnya masalah yang kayak gitu sih aku nggak pernah tanggepin dan aku nggak pernah masukin ke hati. Mungkin ada sedikit kayak, ih apaan sih ini, kesel gitu. Cuman lama-lama kayak udah biasa kali ya. Jadi aku ngeliatnya sih biasa aja, nggak kayak cuman ganggu aja gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang mengkritik aku di Instagram, misalnya kayak makeupnya terlalu natural nih, makeupnya nggak tebal, makeupnya nggak bagus, makeupnya kurang blending dan segala macam, itu menjadi lebih kayak pelajaran buat aku sih, karena kan mereka langsung komen di makeup dan hasil makeup aku kan, dimana kalau misalnya makeup aku tuh pasti dilihat banyak orang dan selera banyak orang kan beda-beda. Maka dari itu pas mereka mengkritik makeup aku, mereka ngasih pendapat di makeup aku lebih ngambil pelajaran dari situ sih. Jadi gimana caranya supaya makeup aku tuh nggak terlalu natural, gimana caranya tuh supaya makeup aku tuh lebih pangling dan warna-warnanya juga lebih keluar. Lebih kayak gitu sih, ya tergantung aku bakal
tanggapan yang mana yang bakal aku ambil dan tanggapan mana yang bakal aku nggak ambil gitu.